Pemirsa, dalam sejarah keikutsertaan Indonesia di Olimpiade, cabang bulu tangkis sudah mempersembahkan total 19 medali dengan rincian 7 emas, 6 perak dan 6 perunggu. Hanya di nomor ganda putri saja medali belum bisa diraih. Namun di Olimpiade 2020 sejarah terukir. Greysia Poli dan Apriani Rahayu menjadi pasangan ganda putri pertama Indonesia yang akan mempersembahkan medali di nomor ganda putri. Bagaimana peluang mereka untuk merebut medali emas? Saya akan berbincang dengan mantan atlet bulu tangkis peringkat 1 dunia di nomor ganda putra yang pernah berlaga di Olimpiade Beijing 2008, Lulu Hadiyanto. Selamat sore, Mas Lulu. Selamat sore, Mbak. Baik, Mas Lulu. Akhirnya ada satu peluang kita untuk merebut medali emas dari ganda putri kita. Bagaimana kans Greysia Apriani dibandingkan dengan wakil Tiongkok nanti, Chen Qingchen dan juga Chia Yifan? Iya, saya melihat memang secara seorang Greysia Apriani memang gagal dan 4 pertemuan terakhir terjadi di tahun 2019. Satu pertemuan dimenangkan oleh Greysia dan di total BWF 2019 ketika itu menang dengan straight game, poinnya ketat. Artinya Greysia dan Apriani tetap mempunyai peluang, apalagi mereka ditampil di kejuaraan Olimpiade Tokyo dalam yang menurut saya sangat luar biasa dengan cara satu kesabaran sehingga taklukkan lawan-lawannya. Oke, Mas Lulu, kalau kita lihat dari rekor pertemuan ya, terakhir tadi yang Mas Lulu sampaikan bertemu di BWF tahun 2019. Tapi dari 9 kali pertemuan, Greysia Apriani ini menang 3 kali, tumbang 6 kali. Kalau dilihat dari rekor pertemuan saja, memang kalau di atas kertas ini dimenangkan wakil Tiongkok. Tapi terlepas dari rekor pertemuan tersebut, tidak bisa dipungkiri permainan Greysia Apriani di ajang Olimpiade ini penuh kejutan dan juga konsisten. Menurut Anda, Mas Lulu, apa kekuatan utama dari pasangan Greysia dan Apriani? Iya, saya melihat memang Greysia Apriani ini dari bermain kan kita menunggu terlebih dahulu di depan. Kemudian chemistry mereka sangat luar biasa. Antara Grace dan Apriani, Grace yang sebagai seorang Apriani yang menurut saya powernya besar sekali. Ya, ketika seorang Grace men-setting bola dari bagian depan, Apriani melakukan tugasnya dengan baik. Namun yang dihadapin adalah orang Chen Qingchen dan Chia Yifan. Ini adalah pemain yang menurut saya ketika tampil di kejuaraan besar seperti Asian Games, kejuaraan dunia, mereka luar biasa sekali penampilannya. Ya, ini partai final Olimpiade Tokyo ini adalah sekali perang psikologis akan dijalani di antara kedua pemain. Oke, Mas Lulu, melihat permainan Greysia Apriani hari ini ketika bertanding dengan wakil dari Korea Selatan, menurut Anda apa yang perlu mereka perbaiki dan tingkatkan agar bisa menang nanti di partai final? Saya melihat bahwa Grace dan Apriani luar biasa di partai penting, babak semifinal. Tadi saya juga lihat bahwa faktor ketenangan menjadi poin pasangan Grace dan Apriani ketika Kalau dilihat dari teknik permainannya, Mas Lulu, kan kalau kita lihat hari ini sepertinya bermain cukup menyerang ya. Apakah teknik permainan yang sama perlu dipertahankan ketika menghadapi wakil Tiongkok di partai final nanti atau harus ada perubahan strategi? Harus melihat di lapangan tipe cara bermain apa yang diterapkan oleh pemain Tiongkok biasanya itu mampu merubah tempo dalam waktu yang singkat sesuai dengan kondisi dan di lapangan. Ketika pemain Tiongkok bermain menyerang, Greysia bisa menyiapkan 2 model, menghadiri serangannya atau bertahan lebih dahulu untuk memberikan counter attack. Hari ini Mas Lulu, semua media memberitakan prestasi Greysia Apriani ini dengan begitu luar biasa dan berharap sekali bahwa akan ada medali emas untuk pertama kalinya. Selain karena memang Greysia Apriani adalah menjadi pasangan ganda putri pertama yang lolos di final Olimpiade. Apakah menurut Anda sejarah ini akan justru menjadi beban atau booster untuk Greysia Apriani? Ya, saya melihat membaca statement dari doa bagi Grace dan Apriani tidak perlu
Bermain nothing tulus saja, toh Indonesia juga sudah apresiasi luar biasa bagi kita bulan saat itu justru maju ke puncak, Mbak Silvia. Ya, baik. Oke, Mas Lulu ditahan dulu. Di segmen berikutnya kita akan mengulas bagaimana kans Anthony Sinisuka Ginting yang akan tampil di partai semifinal besok. Kami akan kembali usai jeda pemirsa. Anda kembali lagi bersama kami di Prime Time News pemirsa. Kembali lagi bergabung bersama dengan mantan atlet ganda putra bulu tangkis kita, Mas Lulu. Mas Lulu, satu lagi peluang untuk meraih medali ada dari tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting. Hari ini Ginting mengalahkan Anton Sen, besok akan berhadapan dengan wakil Tiongkok Chen Long. Bagaimana Anda melihat performa Ginting sejauh ini di Olimpiade dan juga kansnya untuk menumbangkan Chen Long? Iya, performa Ginting di kejuaraan kali ini luar biasa, tepatnya di Olimpiade Tokyo 2020. Tadi juga menjalani partai quarter final atau 8 besar, sangat luar biasa. Meskipun di awal game ketiga tertinggal dari Anton Sen, kemudian membalikkan keadaan dan memenangi pertandingan. Nah, kemudian yang dihadapin adalah Chen Long. Secara head to head ini Ginting unggul 8-4 dan pertemuan terakhir atau last match juga terjadi di BWF World Tour Final di 2019. Ketika itu Ginting menang straight game 21-15 dan 21-15. Artinya secara head to head unggul, pertemuan terakhir unggul. Saya melihat Ginting mempunyai kans yang lebih besar. Namun menurut saya Chen Long bukan pemain yang baru saja mentas dari percaturan bulu tangkis dunia. Pengalamannya luar biasa. Chen Long juga meraih medali emas Olimpiade 2016. Artinya ini partai yang syarat dengan perang psikologis, Mbak Silvia. Betul, betul. Kalau di atas kertas ya kita memang menang ya, tapi banyak sekali faktor yang mempengaruhi ketika sudah bertanding di lapangan. Nah, faktor psikologis, mentality seperti apa sih harus dimiliki Anthony Sinisuka Ginting untuk menghadapi lawan sekelas Chen Long? Iya, saya melihat bahwa Ginting mampu tampil luar biasa ketika tampil di publik sendiri, tepatnya di Asian Games 2018 dengan permainan menyerangnya yang luar biasa, kedutan-kedutan. Nah, seperti itulah ciri khas Ginting. Artinya sejak awal dengan menekan lawan terlebih dahulu. Artinya itulah modal Ginting. Tidak boleh kendor ketika menghadapi seorang Chen Long yang menurut saya pertahanannya luar biasa. Secara psikologis sejak awal, Mbak Silvia. Oke, mudah-mudahan konsisten ya, nanti kita juga bisa melihat penampilan terbaik dari Ginting besok. Mas Lulu, banyak hal sekali yang kita tidak duga-duga terjadi pada cabang olahraga bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2020. Pemain-pemain ranking 1 dunia, ranking 2 dunia ganda putra kita, Kevin Marcus, kemudian Ahsan Hendra, ada pula tunggal putra Jepang Kenta Momota, ganda putri Jepang Yuki Fukushima, Saya Hirota, tumbang. Tidak sampai semifinal ataupun final. Faktor apa yang membuat para pemain ranking 1 dunia ini tumbang? Menurut saya ekspektasi yang terlalu besar dan beban yang sangat besar dipundak oleh pemain-pemain Jepang yang notabene adalah mereka juara-juara dunia, juara oleh England. Namun justru kali ini di Olimpiade Tokyo menjadi tuan rumah, mereka tidak mampu mengeluarkan permainan terbaiknya, Mbak Silvia. Oke, itu untuk para pemain Jepang. Bagaimana dengan ganda putra kita, peringkat 1, The Minions? Apa ini faktor? Apakah betul karena ekspektasi yang terlalu tinggi? Iya, kadang-kala gini Mbak, seorang pemain ketika mempunyai keinginan yang menggebu-gebu, keinginan yang besar, tidak mampu mengontrol emosinya, mengontrol keinginannya, justru menjadi bumerang tersendiri. Jadi itu yang terjadi pada Kevin Gideon ketika berhadapan dengan Herencia Jan Soh Woisik dari Malaysia. Ya, apalagi di Malaysia saat ini ada Fandi Limpele, tentu tahu pola permainan dari pasangan Indonesia, Mbak Silvia. Oke, mudah-mudahan nanti akan ada evaluasi untuk nomor ganda putra, ganda campuran dan sebagainya. Tapi mari kita fokuskan doa dan harapan kita untuk Anthony Sinisuka Ginting, tunggal putra kita yang akan berlaga besok. Dan tentu saja ganda putri kita Greysia Apriani akan bertanding di babak final pada Senin lusa. Terima kasih Mas Lulu telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.